Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita hari ini. Kita bakal bongkar tuntas sebuah topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita, tapi mungkin jarang disadari, yaitu soal sengketa medis dan hak-hak kita sebagai pasien. Diangkat dari sebuah jurnal hukum kesehatan, kita akan bedah celah tersembunyi dari sistem mediasi rumah sakit, tentunya dengan bahasa yang santai dan gampang banget dipahami. Nah, coba jujur deh. Pernah nggak sih kalian merasa dirugikan waktu berobat di rumah sakit? Atau mungkin sekedar merasa bingung, kok pelayanannya gini amat ya? Tenang, kalian sama sekali nggak sendirian. Semakin kita melek informasi, wajar banget kalau kita mulai lebih kritis dan mempertanyakan hak-hak kita sebagai pasien. Coba bayangin situasi simpel ini. Anggaplah ada pasien, sebut saja Budi. Budi ini dirawat di rumah sakit, tapi apesnya dia dikasih dosis obat yang salah. Bukannya sembuh, Budi malah tambah sakit dan harus dirawat ekstra lama. Pasti frustrasi banget kan? Nah, di titik inilah pasien biasanya sadar kalau mereka butuh keadilan. Tapi tunggu dulu, sebelum buru-buru mikir mau lapor ke pengadilan, ada satu realita hukum dasar yang wajib banget kita pahami sama-sama. Bagian 1, janji usaha versus janji hasil. Mari kita lihat aturan main antara dokter dan pasien. Secara hukum, dokter itu terikat sama yang namanya janji usaha. Maksudnya gimana tuh? Jadi, dokter itu berjanji secara hukum untuk ngasih usaha medis yang paling maksimal sesuai prosedur kesehatan yang ada. Mereka tidak memberikan janji hasil atau garansi pasti sembuh 100%. Jadi kalau misalnya penyakitnya nggak kunjung sembuh padahal dokter udah berusaha mati-matian sesuai standar, secara hukum itu bukanlah sebuah pelanggaran. Terus, kapan dong kejadian medis bisa resmi disebut sebagai malapraktek? Nah, kuncinya ada di istilah malapraktek yuridis. Menurut pakar hukum Profesor Subekti, ini terjadi kalau dokter itu ingkar janji atau wan prestasi. Kasarnya mereka gagal ngelakuin tindakan yang udah disanggupi dari awal, atau malah ngelakuin perbuatan melawan hukum yang bikin pasien rugi. Contohnya ya kasus salah dosis obat si Budi tadi, yang jelas-jelas murni kelalaian prosedur. Bagian 2, BPRS, si wasit sengketa. Kalau dugaan malapraktek itu benar-benar terjadi, kita harus lapor kemana coba? Apa harus langsung sidang? Ternyata enggak gitu. Hukum kita itu sangat memprioritaskan penyelesaian lewat jalur damai. Alurnya begini. Pertama, pasien ngajuin komplain. Kedua, bakal ada proses mediasi yang difasilitasi sama BPRS atau Badan Pengawas Rumah Sakit. Ketiga, harapannya muncul resolusi damai. Jalur pengadilan itu benar-benar opsi mentok kalau mediasi ini gagal total. Mediasi ini kan sengaja dikonsep biar murah, cepat, dan rahasia. Tapi pertanyaannya, apakah sang wasit sengketa ini benar-benar objektif? Bagian 3, awas konflik kepentingan BPRS. Nah, disinilah letak masalah utamanya, sebuah celah yang dibongkar habis-habisan dalam jurnal rujukan kita hari ini. Ada potensi konflik kepentingan di dalam tubuh BPRS itu sendiri. Gini, Mahkamah Agung tuh udah ngasih aturan yang tegas banget. Mediasi itu wajib dibantu sama pihak ketiga yang netral. Catat ya, kata kuncinya netral. Mediator itu harus 100% independen, nggak boleh berat sebelah ke siapapun. Tapi coba deh kita cek siapa aja sih yang duduk di kursi BPRS ini menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Di tingkat provinsi, dewan ini diisi oleh perwakilan pemerintah, asosiasi rumah sakit, tokoh masyarakat, dan ini nih yang bikin kaget, ada wakil dari organisasi profesi medis juga. Contohnya kayak Ikatan Dokter Indonesia. Kelihatan nggak masalahnya di mana? Logikanya gini, organisasi profesi itu kan secara hukum dibentuk buat ngebela dan ngelindungin anggotanya, yaitu para dokter. Nah, kalau ada dokter yang lagi bersengketa sama pasien, gimana ceritanya perwakilan dari organisasi pelindung dokter ini bisa jadi mediator yang benar-benar netral buat sang pasien? Jurnal ini menyoroti bahwa komposisi kayak gini memicu benturan kepentingan yang luar biasa, dan para akademisi sangat menyarankan hal ini dievaluasi lagi supaya mediasi bisa berjalan benar-benar adil untuk pasien. Bagian 4, tips cerdas sebagai pasien. Setelah tahu realita hukum yang bolong ini, terus kita sebagai masyarakat harus gimana dong? Tenang, ada beberapa tips praktis nih buat kalian. Pertama, kalian itu punya hak mutlak untuk dapat informasi medis yang transparan. Kalau ragu, jangan pernah segan buat cari second opinion. Kedua, selalu minta, catat, dan simpan rekam medis kalian baik-baik sebagai bukti. Ketiga, kalau amit-amit ada masalah, tetap prioritaskan jalur mediasi. Tapi kalian sekarang udah harus lebih kritis karena tahu siapa aja yang duduk di dewan tersebut. Dan keempat, jangan keburu emosi langsung mau nuntut secara hukum, konsultasi dulu sama ahlinya, biar langkah kalian tepat dan strategis. Jadi, paham bedanya janji usaha medis dan malapraktik,
sekaligus bersikap kritis terhadap sistem mediasi itu ibarat punya tameng pelindung buat diri kita sendiri. Nah, sekarang saya pengen dengar dari kalian nih. Gimana sih pengalaman kalian selama berurusan dengan rumah sakit? Pernah nggak ngalamin situasi yang bikin bingung atau merasa dicurangi secara medis? Yuk, obrolin dan share pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ya. Dan pikirkan ini baik-baik. Kalau wasit di sistem perlindungan kita sendiri ternyata punya konflik kepentingan, kira-kira udah saatnya belum sih hukum medis kita ini direformasi total? Terus pantau edukasi hukum kita selanjutnya biar makin melek hukum dan sampai jumpa.